dikasih waktu 40 hari, 40 malam. Betul. Ternyata luar biasa. Sebelum 40 hari 40 malam itu yang tadi punya amanah sebesar itu, dia kembali laporan bahwa alhamdulillah hutang saya sudah lunas. Wah, itu luar biasa keberkahan menjalankan ya perintah Allah ya. Ternyata Allah bukakan. Apakah ayatnya sama dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, teman-teman semua yang kami hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kebahagiaan. Yang punya hutang, saya doakan pasti hutangnya lunas. Yang sedang sakit, pasti Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang punya hajat, pasti Allah kabul hajatnya. Amin. Dan segala apa yang diinginkan, ya segala apa yang dibutuhkan, pasti segala doanya Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menyambung kembali ya, bahwa di perbincangan kita sebelumnya kita berbicara tentang langkah awal untuk memperbaiki hidup ini, di mana dengan jalan bertaubat ya. Betul. Jadi ketika hidup ini ingin lebih baik, ayatnya sudah jelas, ketika kita beristighfar kemudian bertobat setiap hari ya, itu akan Allah berikan numatikum mataan hasanah ya. Bahkan sudah ada kisahnya ya, mendawamkan sholat taubat ya sampai tak terasa 57 kali, ternyata hutang 21 miliar Allah lunaskan. Masya Allah, luar biasa. Baik, langkah selanjutnya ya, kita akan berbicara, ada kalimat seperti ini, perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, ini bukan, ini kata-kata motivasi ya, tapi ini bermakna dalam ya. Kita kan berbicara, jadi memang dalam Al-Quran pun Allah sudah nyatakan ya di surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolonglah kepada Allah, satu dengan cara bersabar, yang kedua dengan cara sholat ya. Minta tolong apa saja ya, yang punya hutang minta tolong kepada Allah untuk dilunaskan. Yang ingin punya mongmongan ya, secepatnya Allah berikan mongmongan. Yang ingin punya hajat ya, ingin berangkat ke tanah suci, segera Allah panggil ya untuk melaksanakan umroh dan haji. Kemudian yang ingin punya pasangan jodoh ya juga boleh ya, yang pasangan Allah berikan pasangannya, mau sepasang, dua pasang, tiga pasangan itu ya, insya Allah ya pastilah ya Allah kabul. Jadi hajat-hajat kita lah ya. Nah, ini dengan cara sholat ternyata minta tolongnya. Betul. Jadi mungkin ini proposal kita ya, disampaikan ketika sholat ya, prosedurnya, formalitasnya. Jadi kita minta tolong, Allah sudah kasih solusi. Jadi gimana komentarnya untuk kita memperbaiki hidup dengan cara memperbaiki sholat ya? Betul. Silahkan Mbak. Kita kutip dalam satu ayat Al-Quran yang berbunyi, man amila shalihan min dzakarin aw unsa bahwa mu'minun, apa artinya? Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, ya, dengan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala yuhinahu, akan kehidupannya itu hayatan thayyibah. Jadi akan mendapatkan suatu kehidupan yang sangat baik. Nah, gitu. Jadi jelas di sini sholat itu merupakan satu amal ibadah pokok ya, terutama bagi seorang umat muslim gitu. Kenapa kita menggambarkan sholat sebagai suatu amalan yang pokok, dengan tujuannya banyak ya. Karena sholat itu adalah dasar, utamanya sholat wajib ya. Itu adalah tiang yang sangat utama lah gitu. Jadi kalau kita memperbaiki sholat, kalau kita jaga sholat, kalau kita hormati sholat, kalau kita yakini teguh dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan ayat tadi Allah memberikan suatu jalan kehidupan pasti dengan kehidupan yang bahagia, yang baik. Atau ya. Betul gitu. Bukankah Rasul pun bersabda ya bahwa amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat ya.
Jadi saking pentingnya sholat itu menjadi penentu ya untuk Betul. amal ibadah yang lain. Ya, Betul. luar biasa. Jadi betul ya, hidup ini ditentukan dengan sholat ya. Ya. Sholat. Dimana kalau sholatnya bagus, pastilah hidupnya juga insya Allah dalam keadaan baik ya. Ya. Jadi sholat itu kata lain adalah salah satu alat mediasi ya. Atau kalau dibentukan dengan seperti kehidupan sosial, seperti ada bansos nih. Untuk mendapatkan suatu bansos kita harus punya kartu apa namanya? Kartu tanda penerima bansos ya. Tanda penerima bansos. Jadi kita prosesnya seperti proposal lah. Ada suatu pengajuan dulu sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, kalau kita istilahnya pengen bahagia tapi tidak ada suatu pengajuan atau tidak ada suatu usaha permohonan, maka itu mungkin bisa terwujud di akhirat sih gitu. Tapi kalau secara spesifikasi karena kita nggak ada tujuan, nggak ada keinginan gitu, maka itu tidak akan tercapai gitu. Karena pada dasarnya gitu manusia itu kan emang intinya ibadah ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dengan ibadah ini aspeknya banyak, tapi yang secara spesifikasinya yaitu yang utama yang bisa memblok up semua dari kehidupan manusia itu yaitu intinya ibadah itu sholat. Yeah. Sholat itu adalah kalau kata lain itu password ya. Password di dalam segi kehidupan kata manusia. kunci. Kata kunci. Kalau kita passwordnya itu tidak bisa atau tidak tahu atau tidak apa, maka akan istilahnya tidak tercapai lah. Cita-cita itu tidak akan tercapai. Ya. Tidak terbuka, pintunya tidak terbuka, jalannya tidak terbuka, ya serba sasar lah. Ya, bahkan di hadis Rasul pun ada ya, bahwa Rasul mengatakan doa itu lebih cepat diijabah, yaitu setelah sholat 5 waktu. Betul. Dan setelah sholat malam. Betul. Ya, jadi ketika kita ingin, contoh lah ya, ingin lunas hutang, ya, amanah lah ya itu ya, berapapun, ternyata berdoanya setelah sholat 5 waktu, betul. Ya, dan setelah sholat malam. Ya. Jadi 2 amalan itu yang luar biasa. Jadi bahasanya kalau kita meniatkan terlebih dahulu baru sholat itu salah ya. Salah. Misalkan saya mau sholat isya, ya Allah dengan sholat isya ini saya pengen rezeki ya, salah juga. Ya. Jadi sholatnya tetap lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Jangan di embel-embel dulu. Ini mah mau ngaji, mau itu karena ada apanya namanya? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Gitu. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita sholat, setelah sholat baru kita berdoa. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Betul. Iya. Tapi ada juga yang habis sholat lantas jalan, bukan Allahumma anta salam, gimana? Mungkin dia tidak punya kebutuhan atau tidak mau minta kepada Allah atau gimana? Iya, itu sebenarnya Allah itu maha bijaksana ya. Mungkin tergantung ilmunya seseorang gitu kan. Intinya dia punya kebutuhan, tapi tidak bisa untuk mengungkapkan gimana gitu. Nah, tapi Allah itu maha pemurah. Bagi orang yang seperti itu, bukan berarti dia tidak meminta atau tidak memohon itu tidak akan diberikan sesuatu kebahagiaan atau balasan sama Allah. Itu pasti orang itu di akhir ntar Allah kasih sebenarnya. Ini orang ibadah, terus amalnya baik gitu kan. Nah, pasti ntar tuh rewardnya di akhirat ntar sekaligus. Insya Allah. Wah, ini orang soleh katanya. Tidak banyak persyaratan. Tapi di Al-Quran kan bilang gini ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Salat itu ternyata berat ya. Jadi yang berat itu bukannya rindu ya. Iya. Berat itu bukan rindu, tapi ini konsepnya berat illa 'alal khosyin, kecuali orang yang khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi arti daripada apakah berat memulainya untuk istiqomah, tapi ketika sudah istiqomah khusyuk akan menjadi enteng. Sabar itu berkaitan dengan sesuatu yang mesti kita lakukan. Nah, itu dan udah itu udah diperintahkan sama Allah. Jadi banget kita menghargai, menghormati sebagaimana perintah Allah gitu. Nah, karena kita itu diciptakan sama Allah, diberikan kesehatan, penglihatan, pendengaran. Itu bentuk syukur. Malulah kalau kita istilahnya kalau hidupnya pengen bahagia, tapi kepada yang pemberi maha hidup, nah kita istilahnya cuek gitu. Nah itu banget berdegong orang tidak tahu diri kan gitu ya. Masya Allah. Nah kemudian di sholat ini kan ya ada tingkatannya ya. Mana ada yang bilang katanya sholat yang paling utama itu sholat subuh ya. Sholat subuh. Jadi bisa dibilang juga, coba lihat aja sholat subuh. Hidup kamu berantakan, coba lihat dulu dong sholat subuhnya. Apakah sholat subuhnya benar atau tidak? Nah itu
ada kaitannya dengan hadis Rasul bahwa Rasul pernah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya ya, sepagi-paginya. Iya. Itu seperti itu ya. Jadi kaitan kehidupan, kenyamanan atau kesejahteraan hidup kita, ketenangan hidup kita itu berkaitan dengan sholat subuh kita ya. Ya, betul. Karena gini, ada beberapa ribut lah kalau dibilang door prize lah gitu. Kalau dalam suatu kalau kita mau mendatangi sesuatu tempat yang dimana tempat itu mengadakan istilahnya donasi lah gitu. Nah, tapi di dalam donasi itu biasanya ada door prize. Nah, di dalam sholat ini juga ada door prize-nya. Maka ada disebut sholatul wusta ya. Sholat wusta qonitin ya, dimana menjelaskan bahwasanya rewardnya sholat itu ada di waktu sholat asar. Kemudian ada di sholat subuh. Tapi yang paling inti itu emang sholat subuh. Karena kenapa? Sholat subuh itu ibarat jihad itu paling berat. Ya kan? Pertama masih ngantuk, kedinginan, enak-enaknya tidur gitu kan. Wah, banyak pokoknya di sholat subuh deh. Nah, itu dalam segi fisik, dari sisi kita. Dalam sisi lain, kalau kita tahu, kalau kita paham sebenarnya, kenapa sholat subuh itu diunggulkan? Karena semua malaikat itu pas subuh itu hadir, ya kan? Membawa rahmat Allah. Jadi di situ. Jadi malaikat itu bergantian kan, antara penjaga siang dan malam, di waktu hadir itu di waktu subuh. Ganti sip. Ya, ganti sip. Dan di situ ntar dia memberikan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ mencangkup tentang istilah nasib kehidupan manusia di hari itu istilahnya. Kalau dia subuhnya bisa mendoakan, ya pengen bahagia, pengen apalah. Berarti sholat kita itu disaksikan oleh malaikat dan didoakan. Betul. Oleh miliaran malaikat, luar biasa. Pantesan sholat subuh ini menjadi pengaruh. Iya. Ya. Terus kalau kita berarti benar ya, sholat subuh itu ya terkhusus ya sholat subuh ya, walaupun semua juga penting, berarti benar doa kita itu lebih cepat diijabah karena memang di situ ada peran malaikat yang ikut beristighfar dan mendoakan untuk kita semua. Betul. Ya luar biasa. Karena kemudian sebenarnya ya kalimat kita sebenarnya berdoa itu kebutuhan kita sendiri ya. Betul. Tapi di dalam sholat juga sebenarnya kebutuhan itu udah kita ungkapkan. Kan duduk di antara dua sujud ada Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Ada 8. Yang pertama, Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian warhamni, rahmatilah aku, sayangi aku. Wajburni, tutuplah aib-aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku, ya, pengen naik jabatan, warfa'ni ya. Warzuqni, ingin dapat rezeki yang melimpah, ada ya doanya dalam sholat. Wahdini, pengen dapat hidayah. Wa'afini, pengen dapat kesehatan, ternyata dengan cara sholat juga mintanya. Wa'afu'ani, terakhir minta maaf, minta ampun kepada Allah. Sebenarnya itu saja, doa itu saja udah mencakup ya. Udah mencakup dunia akhirat. Tapi gini, ya itu pentingnya di dalam sholat itu makanya ada sholat khusyuk ya. Kenapa kita istilahnya sholat itu sholat atau doa sering berdoa gitu kan? Tapi kenapa ya? Sepertinya nggak dikabul gitu. Gimana? Lama nih, lemot kayaknya. Buling-buling aja kita kalau di handphone itu. Kurang respon. Nah, itu kembali ke hati kita. Makanya dalam setiap doa atau di dalam sholat utamanya, nah kita harus semua benar-benar konsentrasi menghadap bahwasanya kita itu berdialog sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu kan istilahnya berdialog. Berdialog. Nah, itu harus ikut semua, hati, pikiran, badan, tubuh, semua terkonsentrasi. Jangan ingat sama yang lain-lain, insya Allah. Nah, itu jadi doa tadi pasti dikabul. Jadi ibaratnya kita tidak seperti melihat sesuatu yang ada di depan kita, tapi ternyata pikiran kita kemana gitu. Itu gak nyambung. Jadi pas ditanya tuh, apa yang dilihat di depan? Kita nggak bisa jawab jadinya. Ya, ternyata kita sering bertemu ya dengan jamaah di masjid ya. Ternyata dilihat-lihat, oh muka-mukanya muka-muka bercahaya, anteng ya. Kayaknya sepertinya nggak ada yang masalah, nggak pada punya masalah tuh. Betul. Yang setelah karena saya lihat, oh ini orang tiap hari ya, zuhur, asar, maghrib, isya ada terus gitu di masjid. Sepertinya benar-benar nyaman, tenang hidupnya. Apa betul sholat itu membuat tenang dalam hati dan pikiran? Betul sebagaimana kita nggak usah jauh-jauh ya. Kalau orang yang mengerti tentang betapa pentingnya itu sholat, karena sholat itu adalah sholat itu istilahnya emang
pembuka semua jalan kehidupan manusia lah, pembawa keberkahan manusia. Jadi kalau orang udah paham dengan itu, kalau tatkala dia melewatinya atau tertinggal atau melanggar gitu kan, maka sesuatu kerugian yang bisa menutup terhadap apa yang diinginkan. Nah, itu berkaitan dengan hati juga. Kalau orang istilahnya merasa alhamdulillah nih, kita udah sholat berjamaah, gitu. Ya walaupun kita bacaan kita sesuai dengan ilmu kita, tapi kita berjamaah. Nah, itu pentingnya berjamaah ya. Jadi di antara jemaah ini ada yang lebih alim, lebih tahu. Mungkin yang di Jawa itu sebelah sono, insya Allah kita kebagian barokahnya. Ya. Nah itu kalau orang udah merasa seperti ini suatu kebutuhan dan itu merasakan kenikmatan gitu berjamaah, maka kalau dalam istilah di dalam hadis kalau nggak salah ada min asari sujud kan bahasanya gitu. Di Al-Quran, jadi ada bekasnya dalam sujud, bukan berarti bekasnya itu seperti apa bekas kejedot, bukan. Bukan. Jadi ada sesuatu penampakan enak dilihat gitu orang itu. Tenang, tentrem, padahal dia tidak banyak setupuk harta, tidak. Iya. Jadi penilaiannya ketenangan itu bukan materi ya? Bukan materi. Nah itulah. Jadi ada keikhlasan dan kesabaran yang tersimpan di dalam rahasia hati seseorang gitu. Iya, luar biasa. Anaknya 9 juga. Tenang aja ya. Itu ada testimoni. Itu tuh dulu ada seorang keluarga lah ceritanya. Dia itu punya anaknya 3, yang satu bayi masih dikasih ASI gitu kan, terus balita umur 3 tahun lah, terus kemudian yang paling besar itu udah SD, kelas 1 SD. Nah terus ibunya nggak kerja apa-apa, tapi yang kerja ini si suaminya kerjanya cuma asongan, kerja asongan, taruhlah jualan rokok lah gitu ya, atau apa gitu, buah atau apa gitu. Tapi dilihat kok anak itu kecukupin gitu. Anak sekolah buat beli susu ada, buat bayar anak sekolah ada, bisa gitu kan. Terus dapur ngebul bahasanya gitu. Kalau dilihat secara matematik, ya itu tidak cukup lah. Paling besar berapa sih penghasilannya, keuntungannya? Nah itu. Tapi setelah diteliti ternyata dia setiap datang waktu dia mengutamakan waktu itu. Jadi diutamakan kebutuhan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengutamakan kebutuhan kita. Nah itu, jadi ada bahasa istilahnya sesuatu yang dirahasiakan sama Allah, jadi rezeki itu datang tanpa disangka-sangka. Iya. Itu keberkahan ya. Keberkahan. Benar. Ada lagi yang satu kisah tuh ya, seseorang dia punya hutang 2 miliar, lumayan ya besar ya. Itu. Kemudian dia laporanlah ke salah satu pengurus masjid, Pak DKM itu, Pak Ustadz saya sedang punya amanah sekian. Ternyata solusinya bukannya solusi bisnis bukan. Ternyata solusinya bisa nggak kamu setiap kali azan berkumandang langsung ke masjid dan sholat selalu di belakang imam. Takbirnya itu takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Dikasih waktu 40 hari, 40 malam. Betul. Ternyata luar biasa. Sebelum 40 hari 40 malam itu yang tadi punya amanah sebesar itu, dia kembali laporan bahwa alhamdulillah hutang saya sudah lunas. Wah, itu luar biasa keberkahan menjalankan ya perintah Allah ya. Ternyata Allah bukakan, apakah ayatnya sama dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu, dan ada yang cerita sebaliknya ya. Cerita sebaliknya itu tadi orang yang mengutamakan sholat berjamaah selama 40 hari tidak putus-putus, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu rezekinya, yang jauh jadi dekat, yang tertutup jadi terbuka, yang susah dipermudah gitu lah. Pokoknya yang tidak terasa akan terasa gitu, yang tidak termiliki insya Allah akan kemiliki sama orang itu. Nah itu dengan menjalankan itu, ada satu keterangan yang kalau nggak salah ya, orang yang tidak putus sholat selama 40 hari dengan berjamaah, maka semua kebutuhannya Allah cukupin gitu. Tapi ada cerita yang sebaliknya juga. Jadi ini awalnya dia seorang alim lah gitu, ya, punya basic ilmu yang luar biasa gitu, ngerti di dalam bidang ilmu agama. Nah terus dia suatu saat terjun ke ilmu bisnis. Nah gitu kan, sewaktu susah dia rajin ibadah, tahajud, sunah-sunah, semua kekerjain gitu kan. Nah ujung-ujungnya Allah uji itu dia kan, dikasih rezeki. Maka hati-hati juga ini dengan ujian itu. Dibuktikan setelah kita capai keberkahan itu, orang itu merasa bukan ini, ntar aja salat mah gampang gitu kan. Nah gitu, awalnya gitu, lalai itu kan, salat berjamaah udah nggak ikut berjamaah, salat aja di waktu lain gitu. Nah udah gitu, lambat laun duhanya ketinggalan, tahajudnya nggak sempet karena sibuk mikirin dunia. Akhirnya apa? Diuji sama Allah, kaya raya dia, kaya raya.
Tapi dengan kekayaan itu namanya sifat manusia ya, kadang toma itu. Jadi lupa dengan ilmunya itu. Nah itu godaannya dunia, maka hati-hati. Luar biasa. Akhirnya apa? Ceritanya musibah. Ya kayak tadi, jadi punya hutang 2 miliar. Bahasanya dia udah punya mobil 99 mobil. Karena perusahaan di mana-mana. Tapi terjadi sesuatu saat, pas waktu itu mungkin waktu datang zaman krisis, nah, sehingga runtuhlah kekayaannya itu, bangkrut biasanya. Ya kayak tadi mungkin 7 turunan itu utangnya nggak bisa kebayar. Nah gitu. Ceritanya dia nanya, datang ke Ustadz gitu kan. Kata Ustadz itu gini, tapi gak mungkin ya katanya. Tapi biasanya ada yang salah gitu ya. Coba katanya kayak tadi, jadi salat berjamaah. Pertama salat berjamaah, tapi Ustadz itu emang sedikit tahu lah gitu. Ditanya dulu karena saking kesibukannya itu jadi banyak yang tertinggal gitu. Nah sekarang coba kembali lagi ke semula sebelum Anda sukses katanya gitu. Jadi yang diadukan itu gak kuat dengan datangnya apa yang penagih hutang itu. Orang bang lah gitu kan. Waduh harus gimana? Nah, coba kamu sholat berjamaah ini amalkan doa ini. Ada amalan tuh. Ada satu amalan yang sekiranya itu secara kasat mata 7 turunan nggak akan kebayar. Berarti udah triliunan itu utang. 7 turunan. Maka dikasih amalan bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca kata Ustadz itu 4.444 kali dan 40 waktu sholat berjamaah kamu tidak boleh tertinggal. Nah, jadi 40 waktu ditambah sehari harus menghatamkan amalan yang tadi itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya Nabi Yunus ya kan. Nah udah gitu dia pasrah sama Allah Subhanahu wa taala dan menyadari dulu mungkin waktu masih susah, sholat tahajud rajin, hajat rajin, doa rajin, pas udah sukses rupa diuji. Kayaknya Allah itu sebenarnya ujian itu bentuk kasih sayang Allah sih sebenarnya supaya mereka itu kembali kepada Allah. Nah itu jadi pentingnya kita itu jadi sebenarnya bahagia itu sederhana sebenarnya itu. Bahagia itu sebenarnya sederhana tanpa syarat. Tanpa syarat gitu. Jadi kalau orang daerah orang Jawa Barat bilang Allah matuh ya walatuh saya di butuh ada tidak ese kayak gitu ya itu, waluya gitu kan waluya itu ada itu aja itu udah sesuatu nilai kekayaan yang luar biasa. Itu kan dinilai dari materi ya. Maksudnya materi itu ya beda-beda ya. Kalau penentunya materi ya pasti yang lebih kaya yang lebih bahagia. Tapi ternyata ya ala kadar nongkrong ngopi gitu ya di warteg atau makan ala kadar, ternyata itu pun sudah menjadi suatu kebahagiaan. Iya. Jadi intinya bahagia tanpa syarat ya. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi intinya itu kita ingin bahagia. Ingin bahagia. Iya, kan kebanyakan mengejar-ngejar harta supaya bahagia. Sudah dapat harta bukan bahagia, malah banyak sesuatu yang tidak diinginkan ya. Betul. Jadi luar biasa. Tadi kuncinya kita harus menjaga sholat ya. Jadi ketika kita punya masalah ya, sepertinya masalah itu sulit untuk dipecahkan ya, sampai hutang berapa miliar, tapi ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Dan tadi doanya satu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz dzalimin. Baik, teman-teman semua, kita udah dapat pelajaran ya. Dari Abah bahwa betul ya, bahwa menjaga sholat itu akan mengembalikan ya, memperbaiki kehidupan kita ya. Yang asalnya punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang asalnya punya masalah, yang asalnya ya banyak urusan dunia yang belum terselesaikan, ternyata solusinya ada di sholat di awal waktu, terutama khususnya berjamaah ya. Ternyata betul. Baik, itu saja. Semoga perbincangan kita, obrolan kita pada waktu apa nih? Kalau yang nontonnya pagi ya pagi, kalau malam ya malam ya. Pokoknya perbincangan kita pada waktu ini bermanfaat ya, bernilai manfaat untuk khususnya kita dan umumnya untuk teman-teman semua ya. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, komentar yang baik-baik aja ya. Boleh nanya. Jadi teman-teman boleh nanya gimana caranya pengen punya penghasilan sekian ya. Atau gimana caranya supaya hidup ini lebih tenang. Nah, nanti boleh ditanyakan ya. Baik, itu saja. Terima kasih Abah. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.